Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, ini balik lagi deh saya ngajak ngobrol dengan Bung Rocky di jalanan ini terpaksa. On the road. Ya kuliah on the road ini ya. Ya, saya menuju Universitas Ahmad Dahlan Ya, di bersama dengan teman-teman mahasiswa yang muak dengan keadaan. ya. Ini di Jogja, ini ya Bung Rocky ya. Aku mendarat di Solo terus ke Jogja tuh. Oh, oke oke oke. Jadi Anda sempat lihat Iya, poster poster mumpung bahwa mumpung presiden gak ada di Solo, jadi aku oh, mendarat dulu pinjam bandara dia. ya. Ketemu nggak posternya bahwa Solo itu bukan Gibran gitu? Sempat lihat nggak? Ada tadi satpam bandara bisik-bisik, Pak, ada poster tuh. Apa Hmm. tuh? Hmm. Gibran bukan Solo dan Solo Oh, bukan Gibran. Wis, dia udah tahu aja tuh. oke, baik. Ini Karena dia habis nonton FNN rupanya tuh dia ya. 2 hari lalu dia bilang nggak saya nonton tuh. Jadi satpam bandara Mm-mm. provokasi gue buat mengomentari poster-poster itu. Iya, iya, Bayangkan. iya, iya, iya. Ini kampus yang keberapa ratus ya yang Anda kunjungi ya dalam beberapa bulan terakhir ini ya, Bung Rocky ya? 317. Bukan 340. Oke. Karena mestinya kan kita selalu tahu bahwa hanya dengan mendengar isi kampus kita bisa bayangkan undecided voters itu arahnya kemana tuh. Kan Hmm, teman-teman di kampus ini selalu punya posisi kritis, tapi hmm, mereka menunda untuk memberi eh, eh, menentukan pilihan tuh. Jadi sumber dari undecided voters ini adalah kecemasan kampus melihat hasil-hasil perdebatan, kan itu hmm, hmm. masalahnya. Ya, ya, oke. Oke, hari ini ya saya kira Presiden Jokowi sudah tiba di apa sejak kemarin sudah tiba di Filipina. Berarti udah pasti bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir dalam ulang tahun PDIP yang berlangsung hari ini ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun dulu lah untuk PDIP ya. Tapi dipastikan satu memang Pak Jokowi tidak diundang dan kalau diundang tuh juga Pak Jokowi kan ada di luar negeri gitu. Jadi ini untuk kunjungan ketiga negara ya, Bung Rocky ke Filipina, ke Vietnam dan Brunei gitu. Pokoknya kok pas waktunya dengan ulang tahun PDIP juga gitu. Itu juga basa-basi itu ada apa di Filipina. Filipina itu negara yang ekonominya diproyeksi oleh Bank Dunia akan terus merosot. Demikian juga Vietnam karena permintaan pasar yang masih sedikit tuh. Jadi kalau alasannya untuk nyari investor, ngapain nyari investor ke Hmm, negara-negara yang juga ada dalam kondisi yang sama dengan Indonesia kan? hmm, Kan Bank Dunia bilang bahwa beberapa negara Asia itu akan bahkan bangkrut termasuk Indonesia tuh. Jadi hmm. proyeksi-proyeksi itu semacam tipuan headline aja tuh. Dan kita tahu bahwa Jokowi memang menghindar untuk diledek oleh PDIP. Iya, iya, iya. Oke, tapi yang menarik, nah ini yang saya kira sekarang jadi ramai juga karena kemarin ketika sebelum berangkat menuju ke Filipina itu di bandara Pak Jokowi itu menjawab keheranan Anies Baswedan yang menyatakan kok Pak Jokowi tiba-tiba ngomentarin soal debat gitu ya debat presiden dan kemudian Pak Jokowi minta saya nggak bicara soal karena dan ini kemudian di apa diduga ini pasti bagian dukungan dari paslon 02 tapi beliau membantah. Oh tidak, saya nggak bicara soal salah satu capres, tapi saya bicara untuk ketiga capres begitu ya. Nah, tapi ini kemudian orang menyebutnya kayak berbalas pantun ini. Masa presiden sama calon presiden berbalas pantun gitu. Kenapa nggak langsung debat aja sekalian gitu, Bung Rocky? Nggak seimajinasi saya, Pak Jokowi ingin dia yang ngambil Mm. pertanyaan dari fishball itu. Oh, Jadi oh, oh, oh gitu ya. karena justru sebetulnya lebih lebih lucu atau dan lebih gembira kalau yang ngambil pertanyaan itu adalah Presiden Jokowi. Kan Presiden Jokowi udah outgoing presiden, Hmm, udah hmm, melengsar gitu. hmm, Jadi hmm, kasih tugas terakhir Pak Jokowi untuk ikut serta di dalam pengaturan pemilu, tapi bukan mengatur formatnya. Dia hmm, cukup mengatur cara membagi-bagi pertanyaan. Jadi hmm. biarkan Ketua KPU panggil atau moderator panggil Pak Jokowi, silakan ambil pertanyaan di fishball dan Hmm. tiga-tiganya serahkan pada Anies saja. Di semua pertanyaan kasih ke Anies saja tuh. Ya, ini memang benar-benar nggak elok ya situasi semacam ini ya. Nah, kemampuan-kemampuan netizen, anak-anak muda ini untuk membaca gimmick Pak Jokowi itu makin menunjukkan bahwa Jokowi ini kehilangan harga diri, bukan lagi kehilangan kekuatan diri, tapi dia harga dirinya juga hilang. Karena Hmm, dia mesti ikut komentari satu pertandingan di mana anaknya adalah pemain. hmm, Ngapain di hmm, situ? hmm, hmm. Jadi
sebetulnya kalau nggak ada Gibran ya orang anggap ya Jokowi ngomong di untuk tiga kandidat itu. Tetapi karena ada Gibran di situ, orang tahu bahwa Jokowi hanya ingin melindungi Gibran atau juga Prabowo. Prabowo juga merasa saya Hmm. sebetulnya nggak perlu dilindungi, justru karena Gibran saya selalu bikin kesalahan kan begitu Hmm. masalahnya kan. Iya, iya, Jadi iya. psikologi Prabowo terlihat tidak tenang karena seolah-olah dia diawasi oleh ketua timnya yaitu Jokowi kan. Hmm. Kan sebetulnya kalau nggak ada Gibran, Pak Prabowo pasti lebih lega untuk bertengkar atau berdebat dengan Ganjar dan Anies. Tapi karena ada Gibran, Prabowo takut nanti kalau dia terlalu keras, nanti Gibran nggak bisa imbangi. Kalau dia terlalu lemah, nanti Gibran nggak bisa mengerti. Jadi sebetulnya ini ada orang yang protes ke saya, ini Rocky Gerung dan FNN selalu mengajar Gibran bukan Prabowo. Ya memang itu masalahnya kan. Soal Hmm. Prabowo itu ada soal hak asasi manusia, semua orang udah bahas itu. Tetapi yang diinginkan oleh publik, biarkan Pak Prabowo bersaing dengan Anies dan Ganjar. Jangan bawa-bawa Gibran, karena Gibran itu semacam duri dalam dagingnya Prabowo yang Ya. dipaksakan masuk di dalam daging politik Prabowo karena kepentingan dari Jokowi. Kan itu masalahnya. Ya, ya. Itu saya kira beban yang dibuat oleh apa ya, harus dipikul oleh Pak Prabowo. Tapi kan sejak awal Pak Prabowo udah tahu lah risikonya semacam itu dan ini kelihatannya kalau makin hari setiap kali ada perdebatan dan kemudian beliau baper itu malah jadi trending topik yang sekarang ini agak parah memang malah jadi trending topik kata goblok itu jadi trending topik tuh Bung Rocky sejak kemarin itu karena itu diucapkan oleh Prabowo di Riau yang menyatakan ini bahasanya memang saya kira mungkin dalam kondisi Pak Prabowo sudah mulai tidak terkontrol tuh karena kata-kata semua yang tidak pantas dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu. Nah, itu yang nggak diantisipasi oleh tim Pak Prabowo bahwa begitu terbaca atau terendus sedikit eh, jarak antara apa yang ada di baliho yang sifatnya gemoy dan apa yang real di atas panggung, maka Hmm. orang menganggap bahwa ya itu artinya upaya untuk pencitraan tuh. Jadi sebetulnya bahkan koran The Guardian dari Iya, ya. Inggris sudah mengulas itu Hmm. bahwa Prabowo dipindahkan karakternya dari seseorang yang keras, kuat Hmm. atau Spartan jadi seorang yang lemah lembut kan. Untuk Hmm. apa? Ya untuk menghalangi orang mempersoalkan sifat-sifat dasar Pak Prabowo. Dan ternyata sifat dasar itu kemudian muncul karena Pak Prabowo tidak mungkin dikendalikan hanya dengan latihan 2-3 jam di atas panggung. Karena itu Hmm. melekat pada kepribadian dia. Jadi biarkan aja Pak Prabowo atau tiba di panggung dengan karakter dasarnya, bukan karakter yang diedit. Dan itu masalahnya. Jadi para pengamat internasional juga melihat bahwa ini terlalu berlebihan tuh. Rebranding itu The Guardian pakai istilah rebranding Rebranding ya. Prabowo Hmm. Hmm. karakter tuh. Hmm. Ya, 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 ya. Ini menarik ya, bahkan ini kan The Guardian ini kan salah satu koran yang cukup apa tua di Inggris dan konservatif gitu ya dan saya kira ini kalau dia menulis sesuatu tentang Indonesia itu juga bisa jadi panduan untuk para politisi di Inggris dan juga di Eropa gitu. Iya, saya bayangkan misalnya ini di semua bandara yang Hmm. disinggahi oleh Pak Jokowi pasti ada koresponden The Guardian, apalagi di Filipina tuh, Ya, yang di ya, ya. Brunei gitu kan. Jadi orang akan kalau ada kesempatan mungkin mereka akan bertanya, ini Pak Jokowi lagi muter ASEAN, tetapi Hmm. eh, pencitraan Pak Jokowi itu diledek di Indonesia karena Pak Jokowi sebetulnya yang menjadi ketua tim sukses Prabowo. Dan apakah Pak Jokowi yang mengubah citra Pak Prabowo dari seorang yang militeristik menjadi seorang yang gemoy-gemoy listrik? Ya, 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 ya ini menarik ya karena bagaimanapun juga kemarin itu kan tema debat kemarin itu berkaitan dengan hubungan internasional dan geopolitik global dan di situ jelas sekali Anies itu itu sebenarnya meskipun dia bicara pada Pak Prabowo dia jelas mengkritik keras bagaimana Jokowi membawa negara ini dalam geopolitik global gitu kan yang dia menyatakan bahwa diplomasi itu akan langsung dipimpin oleh presiden gitu. Nah, sementara selama ini justru kalau kita ingat pada periode pertama itu semuanya diserahkan kepada Pak Yusuf Kala. Tapi sekarang karena tidak ada orang seperti Pak Yusuf Kala, adanya Pak Maruf Amin, ya kelihatan sekali kemudian levelnya turun menjadi tingkat senior senior official saja seperti kelas Menteri Luar Negeri gitu. Sementara Menteri Luar Negeri kita ini kan kalau kita lihat track recordnya juga dia bukan nggak pengalaman dalam multilateral, dia ini dubes yang di negara tertentu, jadi bilateral saja gitu. Ya, semua sinyal politik luar negeri Indonesia itu standarnya ada pada misalnya Pak Mohtar Kusumaatmadja, Hmm. ada pada Adam Malik, ada pada apalagi Hussein Alatas itu kan. Ali Dan Alatas, Ali Ali Alatas. Alatas, sorry Hmm. Pak Ali Hmm. Alatas tuh. Hmm. Jadi publik internasional udah tahu
grammar politik Indonesia melalui figur-figur Menteri Luar Negeri. Dan tiba-tiba Pak Jokowi tidak memberi semacam kriteria bahwa Menteri Luar Negeri kita harusnya setara itu tuh. Hmm. Apalagi si Menteri Luar Negeri, Ibu Retno itu selalu hanya tampil untuk jadi semacam penterjemah kalau Pak Jokowi ada di luar negeri kan. Hmm. Jadi kelihatan bahwa profil kita di luar negeri betul-betul amblas, bukan sekedar turun tapi amblas. Karena Pak Jokowi tidak tampil sebagai seseorang yang mengerti global politics. Sementara Prabowo harus mempertahankan dalil bahwa ini adalah kebijakan Jokowi kan. Kan kebijakan Menteri Pertahanan di bidang persenjataan, diplomasi itu adalah kebijakan hasil keputusan Presiden Jokowi kan. Jadi Pak Prabowo selalu terjepit. Upaya Pak Prabowo misalnya untuk membela bahwa ya itu pesawat Mirage itu masih diperlukan karena kita belum mampu untuk membeli sistem pernyataan yang canggih. Sebetulnya harus diterangkan kalau Pak Prabowo mau ambil risiko. Karena kita lagi bangun IKN, maka kita terpaksa beli pesawat bekas. Hmm. Walaupun orang akan bilang, ya kenapa nggak beli pesawat yang baru dan biarkan aja ibu kotanya bekas kan? Logika-logika begitu bisa Ya, ya, ditampilkan sebagai lelucon kan? ya, Nah ya, ya. keterangan-keterangan itu yang lupa atau tidak mungkin diucapkan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo di panggung debat harus mengingat bahwa dia di brief untuk jadi gemulai-gemulai itu. Padahal Hmm. karakter dasarnya tidak gemulai. Itu soalnya Hmm. di situ. Jadi kasihan Pak Prabowo disiksa secara psikologis Hmm. untuk tampil lemah lembut, padahal karakter dasarnya bukan seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau Anda tadi menyebutnya apa, Pak Jokowi itu pelatih atau coach timnas gitu ya? Atau kalau 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 pelatih kan nggak bisa masuk, Bung Rocky. Kalau pemain cadangan menurut saya bisa menggantikan itu, menggantikan apa Gibran katakanlah gitu untuk debat. Pak Jokowi itu non-playing captain, Oh, non playing captain. Oke. tapi Ya. berupaya untuk membawa di depan membawa bendera apa victory lap gitu kan. Padahal Mhm. sebetulnya alasan-alasan Jokowi untuk ikut cawe-cawe itu udah nggak ada gunanya. Karena apapun yang dicawe-cawein Jokowi itu dibalas oleh netizen dengan satu meme, dengan satu kalimat tuh. Mhm. Gibran dengan mudah dihajar oleh BEM, UGM segala macam tuh. Jadi moral Jokowi itu udah jatuh sebetulnya. Nah, itu berimpact pada moral Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan setiap kali ada di panggung debat dia mesti bayangin ini apalagi besok nih yang akan Mhm. dimemkan tentang dia kan. Padahal Mhm. beban itu bukan pada dia sebetulnya kan. Beban itu ada pada Sri Mulyani misalnya. Sri Mulyani sudah terangkan kenapa dikasih uang. Kan itu Mhm. intinya kan. Mhm. Tentu Sri Mulyani mesti bilang iya karena presiden bilang kasih uang ke Departemen Pertahanan. Jadi Mhm. hal-hal semacam ini nggak mungkin dibongkar oleh Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo mungkin kesel. Itu kan gue cuma usulin. Tiba-tiba kenapa dipersoalan sekarang? Itu Mhm. konsekuensinya orang yang dalam masa jabatan ada masih punya portofolio sebagai Menteri Pertahanan ikut dalam perdebatan. Pasti itu yang diulek oleh lawan debatnya. Ya, 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 ya. Ya, ini ini berat kalau lihat situasinya semacam ini. Saya kira beberapa hari ke depan kita bisa memprediksi situasinya semacam apa ya, Bung Rocky. Soalnya kalau terjadi kepanikan itu biasanya orang akan membuat dari satu blunder ke blunder yang lain gitu. Ini akan berlanjut lagi nih soal Gibran debat berikutnya juga debat terakhir Pak Prabowo ini akan berlangsung karena Hmm. Pak Prabowo tidak dalam keadaan mampu untuk menyatakan diri dia sendiri itu Hmm. selalu ada karakter yang ingin diubah-ubah pada dia tuh dan itu yang kita sebut sebagai kegagalan dari tim sukses untuk membranding Pak Prabowo hanya dalam upaya untuk melupakan sifat-sifat kasarnya atau sifat dasarnya itu. Nah, Hmm. itu pentingnya kita belajar bahwa apa yang ada di baliho itu yang beratusan juta atau mungkin miliaran dipakai untuk rebranding itu bisa dibatalkan hanya oleh dua gerakan bibir atau dua gerakan wajah yang tertangkap oleh kamera ketika lagi Ya, debat. Lalu ya, berantakan semua tuh. ya, 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 ya. Oke, saya kira apa ya buat kita ini semakin asik ya mengamatinya ya, Bung Rocky ya. Iya, semakin kacau semakin enak kita nonton. Ya, oke. Semakin berantakan, semakin berharga pemilu ini. Kalau Yes, nggak berantakan itu berarti akan ada kecurangan. Justru karena berantakan, maka potensi kecurangan kita hindari itu. yes. Kalau Oke. mulus-mulus saja kan kelihatan, bos ini bakal menang. Nah, itu Hmm. kurang enak. Buat Hmm. Gen Z itu bukan tontonan tuh. Yes. Tontonan itu kalau rusuh. Yes, oke. Rusuh dalam pengertian bukan bukan amuk massa ya, bukan ya, Ya, Bung bukan Rocky. apa masalah. Iya ya. Rusuh karena bertengkar dalam pikiran dan kemudian menimbulkan kelucuan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Saya pernah Yes, ya. no plan.